Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk mepresentasikan basis data dan disusun oleh kelompok 5. Oke, kita selanjutnya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Frimasyuri dengan NIM 003 dan Saya Muhammad Dafa Musafa dengan NIM 001. Saya Akmal Syamarini dengan NIM 008. Saya Farhanzal Al-Kafi dengan NIM 012. Friendly Sirait dari 028. Oke, di selanjutnya itu adalah latar belakang. Latar belakang proyek desain dan implementasi database bioskop yang berbasis SLQ bertujuan untuk menciptakan sistem yang kuat yang memfasilitasi manajemen data yang efisien, meningkatkan interaksi pengguna dan memungkinkan peningkatan di masa depan yang pada akhirnya berkontribusi pada manajemen bioskop yang lebih baik. Untuk selanjutnya ada Flowcard, silakan. Ya, dari Flowcard ini kita membuat sebuah dengan tema bioskop. Jadi yang pertama itu dari arah start, habis itu ke ruang lingkup sistem, habis itu pengelolaan data bioskop ada dua, bisa ke informasi film dan bisa ke studio. Nah, dari studio ini dibagi 4, ada pelanggan, tiket, sama jadwal tayang. Dan juga eh, dari sisi transaksi itu ada di studio juga, sama tiket dan pelanggan juga. Dan proses pemesanan tiket itu dari transaksi juga sama dari pencatatan transaksi. Habis itu pengaturan jadwal film itu juga masuk ke dalam jadwal tayang juga, dan terakhir adalah end. Untuk selanjutnya ada ERD dengan Akmal. Di RD bisa dilihat ada ID film, integer, terus judul varchar, genre varchar, durasi integer, tahun rilis year, bahasa varchar, kualifikasi usia varchar. Terus studio, studio ID studio integer, nama studio varchar, kapasitas integer, jenis studio varchar, lalu ada tabel jadwal. Di tabel jadwal ada ID jadwal integer, ID film integer, ID studio integer, tanggal tayang date, jam tayang time, harga tiket desimal. Lalu ada tabel tiket, ID tiket integer, ID jadwal integer, nomor kursi varchar, harga desimal 100 varchar. Lalu ada ID pelanggan integer, nama varchar, nomor telepon varchar, email varchar, alamat varchar. Lalu yang terakhir ada tabel transaksi, ID transaksi integer, ID pelanggan integer, ID tiket integer, tanggal transaksi date, total bayar desimal, dan metode pembayaran varchar. Lalu di dalam ID film ada origin primary key-nya yaitu ID film. Di studio ada ID studio, di dalam tabel jadwal ada ID jadwal, di tabel tiket ada ID tiket sebagai primary key. Lalu di tabel pelanggan ada ID pelanggan, di tabel transaksi ada ID transaksi. Setiap tabelnya berkaitan di dalam setiap virgin key-nya. Lanjut. Rancangan dalam proyek ini kami menggunakan ruang lingkup sistem mencangkup pengolahan data bioskop, termasuk informasi film, jadwal tayang, studio, tiket, dan pelanggan. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses pemesanan tiket, pengaturan jadwal film, dan pencatatan transaksi. Berikut adalah entiti utama dari proyek yang kami buat, yaitu film, studio, jadwal, tiket, pelanggan, dan transaksi. Di rancangan itu yang pertama itu entitas yang terlibat. Yang pertama itu ada film, terus studio, jadwal, tiket,
pelanggan, dan transaksi. Untuk film ini untuk menyimpan informasi film yang akan diputar. Kalau studio untuk tempat pemutaran film, jadwal tayang untuk setiap film di studio, tiket, detail tiket yang dibeli pelanggan. Pelanggan itu informasi pelanggan yang memesan tiketnya, transaksi, rekaman pembayaran tiket. Untuk atribut-atribut kunci dari masing-masing himpunan entitas, entitas dari film itu atribut kuncinya yang tadi Akmal sebut di awal itu ID film yang menjadi primary key-nya. Terus di studio primary key-nya itu ID studio. Di jadwal primary key-nya ID jadwal, tiket primary key-nya ID tiket, pelanggan primary key-nya ID pelanggan, dan transaksi primary key-nya ID transaksi. Terus relasi antara himpunan entitas dan himpunan entitas. Relasi antara film dan jadwal itu relasi satu film dapat memiliki banyak jadwal. Terus relasi antar studio dan jadwal yaitu satu studio dapat memiliki banyak jadwal. Terus berikutnya relasi antara jadwal dan tiket. Satu jadwal dapat memiliki banyak tiket. Relasi antara pelanggan dan transaksi. Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Yang terakhir, relasi antara transaksi dan tiket. Satu transaksi bisa mencakup banyak tiket. Next. Terus derajat atau koordinalitas relasi untuk setiap himpunan entitas. Yang pertama, film untuk film ke jadwal itu one to many. Jadi satu film bisa memiliki banyak jadwal. Terus studio ke jadwal itu juga one to many. Satu studio bisa digunakan untuk banyak jadwal. Terus jadwal ke tiket itu one to many juga. Satu jadwal bisa memiliki banyak tiket. Seterusnya pelanggan dan transaksi itu one to many. Satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi. Terakhir transaksi ke tiket itu juga one to many. Satu transaksi bisa mencakup banyak tiket. Himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Yang pertama film, atribut itu ada tahun rilis dan bahasa. Terus studio, ada jenis studio, kayak contohnya reguler sama premium. Terus yang ketiga jadwal, ada harga tiket. Tiketnya itu statusnya itu terjual dan tersedia. Terus pelanggan kita ada email dan alamat. Serta yang terakhir transaksi itu lewat metode pembayarannya. Next. Dan denormalisasi. Jika performa menjadi masalah, denormalisasi akan dilakukan misalnya menggabungkan jadwal dan studio untuk mengurangi waktu join. Lalu yang kedua, menyimpan informasi film dalam tabel jadwal untuk mengurangi waktu akses. Alasan denormalisasi meningkatkan performa query untuk laporan atau transaksi yang sering dilakukan. Kurang apa? Suara juga. Gas. Di sini saya ingin menjelaskan implementasi basis data yang dimana pertama kita membuat tabel film yang isinya ada ID film, judul, genre, durasi, tahun rilis, bahasa, dan klasifikasi usia. Yang dimana ID film itu kita kasih integer, not null, primary key, auto increment. Dan judul varchar, genre varchar, durasi integer, tahun rilis year, bahasa varchar, klasifikasi usia varchar. Ya, dan yang kedua membuat tabel jadwal, di mana di sini kita ada ID jadwal dengan integer, not null, primary key, auto increment. Lalu karena kita ingin berelasi dengan film dan studio, maka kita buat di sini ID film integer, ID studio integer. Lalu selanjutnya ada jadwal tayang, kita menggunakan date, jam tayang menggunakan time, harga tiket menggunakan desimal, dan lalu terakhir kita menggunakan foreign key yang ingin direlasikan oleh tabel yang ingin direlasikan. Seperti foreign key ID film, references, film, ID film, lalu foreign key ID studio, references studio, ID studio. Lalu kita membuat tabel studio yang dimana
sama ID studio integer, not null, primary key, auto increment, yang dimana ada nama studio varchar, kapasitas integer, dan jenis studio varchar. Lalu kita membuat tabel tiket, yang dimana ID tiket kita buat juga primary key, not null, dan integer. Lalu kita buat ID jadwal yang ingin direlasikan ke tabel tiket. Lalu ada nomor kursi dengan varchar, harga desimal, status varchar, dan terakhir kita buat foreign key untuk merelasikan ID jadwal ke tabel tiket. Tuh, ya. Lalu di sini kita membuat tabel pelanggan yang dimana ID pelanggan kita buat juga integer, not null, primary key, auto increment, yang dimana isinya ada nama varchar, nomor telepon varchar, email varchar, dan alamat teks. Dan kemudian kita yang terakhir membuat tabel transaksi yang dimana kita buat ID transaksi integer, not null, primary key, auto increment, ID pelanggan integer, ID tiket integer karena kita ingin merelasikan kedua ID tersebut ke dalam tabel transaksi. Lalu di mana kita buat tanggal transaksi menggunakan date, total bayar dengan desimal, metode pembayaran dengan varchar, dan terakhir kita foreign key ID pelanggan dan ID tiket ke tabel transaksi. Lalu di sini setelah kita membuat tabel, kita menginput data seperti menginput data film, yang dimana insert into film, judul, genre, durasi, tahun rilis, bahasa, klasifikasi usia. Lalu kita membuat values yang dimana kita mengisi data-data tersebut seperti contohnya salah satu avatar dengan judul, genrenya sci-fi, lalu durasinya 180 menit, tahun rilis 2009, bahasanya Inggris, dan klasifikasi usianya PG 13 atau anak yang di atas 13 tahun. Lalu kita menginput data jadwal yang dimana insert into jadwal, ID film, ID studio, tanggal tayang, tanggal jam tayang, harga tiket, values ini. Kita membuat satu-satu itu kita membuat ID foreign key-nya. Lalu 2024 12.07 itu kita membuat tanggal tayang, 16.00 itu kita membuat jam tayang, dan 50.000 itu kita membuat harga tiket. Lalu kita menginput data studio, yang dimana dalam studio ada nama studio, kapasitas, jenis studio, yang dimana contoh kita nama studionya studio 1, kapasitasnya 150 orang, untuk jenis studionya yang reguler. Oke, di sini kita menginput data tiket, yang dimana tiket berisi ID jadwal, nomor kursi, harga, status, dengan kita mengisi ID jadwal, lalu nomor kursi, contohnya seperti A1, harga 50.000, dan status terjual. Setelah itu kita menginput data pelanggan, yang dimana di pelanggan ada nama, nomor telepon, email, alamat, yang dimana values-nya itu contoh nama Hariri Borala, nomor telepon 08123 456 789, email hariri12@gmail.com, dan alamatnya di Jakarta. Lalu menginput data transaksi seperti ID pelanggan, ID tiket, tanggal transaksi, total bayar, metode pembayaran, yang dimana values-nya itu kita masukkan ID pelanggannya 1 dan ID tiket 1. Lalu kita membuat tanggal transaksi 2024 12.06 dan total bayar 50.000, metode pembayaran kartu kredit, yang dimana ID transaksi dan ID pelanggan ini akan masuk ke dalam tabel tersebut. Oke, di sini kita menggunakan dua metode penggunaan OR dan metode penggunaan AND, yang dimana kalau jika ingin membuat penggunaan OR, kita membuat select from transaksi where
tanggal transaksi 2024-12-06. Lalu kita buat OR tanggal transaksi 2024-12-08. Dan penggunaan AND select from transaksi where tanggal transaksi 2024-12-07 dan AND metode pembayaran kartu kredit. Di sini kita menggunakan penggunaan group by dan order by, yang dimana select jadwal film, jadwal tayang, kita count ke ID tiket, AS, total tiket, from tiket, inner join, jadwal, on, ID jadwal, ke ID jadwal. Group by, jadwal tayang, jam tayang, order by, tanggal tayang, ASC, jam tayang, ASC. Dan kita menggunakan penggunaan view juga, yang dimana kita create view, jadwal, AS, select, lalu ID jadwal, judul, tanggal tayang, jam tayang, harga tiket, from jadwal, lalu kita inner join, film, on, ID film, ke ID film. Lalu kita jika menggunakan create view, kita harus menggunakan komen lagi dengan select from view jadwal yang tadi sudah kita buat. Lalu di sini kita juga menggunakan left join dan right join, yang dimana left join select ID jadwal, judul, tanggal tayang, jam tayang, nomor kursi, from jadwal, terus lalu kita left join tiket on ID jadwal ke ID jadwal, left join film on ID film ke ID film. Lalu yang di right join kita buat select ID tiket, nomor kursi, tanggal tayang, from tiket, right join jadwal on ID jadwal sama dengan ID jadwal. Penggunaan inner join, di sini kita menggunakan select ID transaksi, nama, judul, tanggal transaksi, dan total bayar. From transaksi kita masukkan inner join yang ingin kita masukkan, ingin kita tampilkan ke tabel berikut seperti pelanggan, on ID pelanggan sama dengan ID pelanggan, inner join tiket, on ID tiket sama dengan ID tiket, inner join jadwal, on ID jadwal sama dengan ID jadwal, inner join film, on ID film ke ID film. Jadi yang akan ditampilkan ID transaksi, nama, judul, tanggal transaksi, dan total bayar. Lalu di sini penggunaan full join, di mana full join kita menggunakan select ID jadwal, tanggal tayang, ID tiket, nomor kursi, from jadwal, lalu kita menggunakan left join karena kita menggunakan left join. Di sini kita menggunakan union karena ingin menggunakan left join juga. Jadi select ID jadwal, tanggal tayang, ID tiket, nomor kursi, from jadwal, lalu right join tiket on ID jadwal ke ID jadwal. Silakan kesimpulan. Pak, 3. Untuk kesimpulan ini, makalah ini berhasil merancang dan mengimplementasikan basis data bioskop berbasis SLQ menggunakan MariaDB, dan sistem ini dirancang untuk mengelola data seperti informasi film, jadwal tayang, studio, tiket pelanggan, dan transaksi secara terstruktur dan efisien. Dalam proses ini, entitas dan atribut kunci telah diidentifikasi serta hubungan antar entitas dirancang menggunakan IRD, Entity Relation Diagram. Normalisasi dilakukan hingga tingkat 5NF, 5 Normal Form, untuk memastikan efisien dan konsistensi data. Penyusunan berupa denormalisasi juga diterapkan pada beberapa bagian untuk meningkatkan firmware query. Proyek ini menunjukkan bahwa basis data relational dapat meningkatkan efisien operasional, mengurangi kesalahan manual, dan memberikan kemudahan akses terhadap data, sehingga mendukung manajemen bioskop yang lebih baik. Terima kasih. Oke. Sekian dari Mungkin kelompok kami.
Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.